Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Salam Paskah bagi kita semua. Pada hari Senin ini di 18 April 2022, tepatnya Paskah yang kedua untuk kita rayakan. Renungan pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Saya akan membaca ayat 31 untuk kita. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tentu sangat bersukacita dan berbahagia. Karena Kristus sudah bangkit, kita dimenangkan, kita diselamatkan dari hukum dan upah dosa, yaitu kematian dan maut. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui dari peristiwa Paskah, mulai dari perjanjian lama sampai juga ke perjanjian baru. Bagi orang Yahudi, Paskah itu adalah perayaan keselamatan keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesak, yang artinya sudah terlewati, sudah berlalu, atau sudah terlampaui. Ibarat sungai berarti sudah terseberangi, atau kalau ibarat gunung berarti lerengnya atau bukitnya sudah terdaki. Itu sebabnya Paskah menjadi hari raya agama yang paling besar bagi orang-orang Yahudi. Sebab Paskah bagi orang Yahudi adalah suatu peringatan keselamatan. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir yang begitu lama, dalam ratusan tahun. Tuhan memimpin dan menuntun mereka menyeberangi laut yang begitu besar, Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam tradisi agama Yahudi, setiap perayaan Paskah, mereka selalu memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi. Gulai pahit ini adalah lambang dari pengalaman pahit, dari kepahitan akibat perbudakan yang mereka rasakan, mereka alami dalam ratusan tahun di Mesir. Sehingga dengan memakan gulai pahit itu, mereka berharap dan yakin agar pengalaman-pengalaman pahit seperti yang terjadi di Mesir tidak lagi terjadi bagi orang-orang Israel. Yang kedua, di hari raya Paskah juga mereka akan memakan roti yang tidak beragi. Roti tidak beragi mengingatkan orang Israel bahwa keberangkatan atau keluarnya mereka dari Mesir itu semua tanpa persiapan, tanpa diduga-duga, tidak pernah terpikirkan, sehingga mereka tidak memiliki persiapan. Laksana roti yang sedang dalam adonan, mereka tidak sempat menunggu sampai adonan roti mereka mengembang. Hal itu mengingatkan mereka bahwa semua kepahitan, ketidaksiapan itu sudah terlewati, sudah terlampaui dengan hal yang begitu indah, dengan hal yang begitu manis, dengan hal kebahagiaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu terjadi atas prakarsa dan kuasa Tuhan. Itu jugalah yang disampaikan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini, renungan di Paskah kedua ini, dari Keluaran 14 ayat 26 sampai 31, bagaimana Allah menuntun mereka menyeberangi Laut Teberau. Allah membelah air laut untuk jalan keselamatan mereka. Lalu ketika mereka telah usai menyeberangi, semua orang Israel yang dipimpin oleh Musa, orang-orang Mesir pun datang mengejar mereka. Tetapi Tuhan kembali lagi menyatukan laut yang terbelah itu. Dan akhirnya orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel semua mati binasa. Ini keajaiban yang begitu besar terjadi di hadapan mereka dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 31 firman ini berkata bahwa setelah mereka melihat semuanya itu, apa yang diperbuat oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka,
maka mereka takut dan semakin percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paskah sesungguhnya harus semakin membuat kita percaya kepada Allah. Semakin mengajak kita untuk takut kepadanya. Sebab maut dan dosa yang mengikat dan memperbudak hidup kita telah dikalahkan dan dibinasakannya dengan Kristus yang bangkit dari kematian itu. Semakin percaya dan semakin takut kepada Allah dapat kita nyatakan dalam hidup yang terus taat pada kehendaknya, setia mengikut Yesus dan terus berserah pada kuasanya untuk melanjutkan hidup kita yang masih penuh tantangan dan pergumulan ini. Tetapi ingatlah, kebangkitan Kristus membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika Tuhan sudah menjaga, memelihara hidup kami sepanjang satu malam yang indah ini, kami boleh berbaring dan beristirahat dalam pembaringan kami, dan Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan berikan nafas hidup, kekuatan, bahkan pengharapan dan iman agar kami boleh melanjutkan setiap pekerjaan, aktivitas pelayanan kami baik di rumah, di tempat pekerjaan, dan di berbagai banyak hal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tetapi sebelumnya itu, Tuhan membekali kami dengan firman-Mu, kami terberkati oleh firman Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat kami lebih daripada pemenang. Kami semakin percaya bahwa tiada ada kuasa-kuasa apapun di dunia ini yang tidak boleh kami hadapi ketika kami mau berserah dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus dari kematian semakin meneguhkan iman kami bahwa sebesar apapun ketakutan, sebesar apapun beban dan pergumulan hidup kami, di dalam penyertaan dan pertolongan serta kuasa Tuhan kami dapat menangkan itu, dan kami menjadi orang-orang yang diberkati. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam berbagai banyak hal. Tuhan pimpin dan bimbing kami semua untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas.